Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai ke hadis yang ketujuh dari Arba'in Nawawi. Insya Allah malam ini kita akan mulai belajar bersama yang judulnya ada An-Nashu min Usulil Islam. Nasihat itu adalah pondasi Islam, atau nasihat adalah sumbernya Islam, atau nasihat adalah dasarnya Islam. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin Ad-Dari, dari Abi Ruqayyah Tamimi bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna, para sahabat, liman, kami berkata, untuk siapa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab, wali rasulihi, dan untuk rasul, wali a'immatil muslimin, untuk para tokoh muslimin, para ulama, para pewaris Nabi, wa amatihim, dan untuk mayoritas atau kebanyakan orang. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik sobat-sobat pesantren, mungkin hadis yang pendek ini mungkin ada kerancuan dalam berpikir kita. Ini nasihat kok untuk Allah, nasihat kok untuk kitab, untuk Al-Quran, nasihat kok untuk Rasulullah. Nah, hal ini terjadi. Kenapa kok terjadi kerancuan? Bisa jadi karena kita memahami nasihat itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini yang kita pahami bahwasanya nasihat itu adalah memberi petunjuk ataupun memberi saran kepada orang yang melakukan kesalahan, atau kepada orang yang lebih muda, atau orang yang lebih kecil, atau orang yang lebih lemah, ya. Biasanya nasihat itu dilakukan oleh guru kepada muridnya, nasihat itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Itu persepsi yang selama ini kita pahami, ya, makna nasihat yang selama ini kita pahami. Akan tetapi bahwasanya kalau kita mengetahui hakikat dari makna nasihat, itu adalah al-qiyamu bihuquqi ghairihi. Ya, nasihat itu adalah al-qiyamu bihuquqi ghairihi. Melakukan sesuatu untuk menunaikan haknya orang lain. Itu namanya nasihat. Oke, kita coba aplikasikan kepada hadis Rasulullah ini. Yang pertama, nasihat yang pertama lillahi, untuk Allah. Berarti Allah menunaikan sesuatu untuk haknya orang lain. Haknya orang lain otomatis siapa orang lain? Yaitu makhluknya, otomatis makhluk Allah. Apa yang Allah lakukan, atau yang harus, yang wajib Allah lakukan kepada hambanya, kepada makhluknya. Mungkin kita ambil salah satu contoh, itu adalah berbuat adil, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin berbuat zalim, sehingga haknya makhluknya, haknya hambanya adalah mendapatkan keadilan dari Allah. Ya, itu salah satu contoh.
Terus contoh wali kitabihi, apa? Al-Quran itu haknya seorang hamba dari Al-Quran itu apa? Yaitu mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, ya, mendapatkan nasihat, dan lain sebagainya. Wali rasulihi, sedangkan Rasulullah adalah posisinya sebagai makhluk, tentu banyak sekali hak-hak yang harus ditunaikan, seperti Allah mendapatkan haknya dari Rasulullah, yaitu apa? Yaitu wahyu-wahyu yang disampaikan oleh, atau wahyu yang diberikan kepada Rasulullah harus disampaikan. Allah juga mendapatkan hak untuk disembah, Allah mendapatkan hak untuk ditaati, dan lain sebagainya. Kalau umatnya apa? Umat, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah harus didapat oleh umatnya, mendapatkan pengajaran, mendapatkan dakwah Islam, dan lain sebagainya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para tokoh muslimin, atau untuk para ulama, atau untuk pemimpin muslimin. Haknya apa? Ini yang berat, li'a'immatil muslimin, yang berat seorang pemimpin itu dia membawa banyak sekali hak-hak orang lain, seperti yang dipimpinnya harus mendapat keadilan, seperti yang dipimpinnya harus mendapatkan prioritas, maslahat dari pengurusan, dan lain sebagainya. Begitu juga Allah juga harus mendapatkan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu juga Rasulullah harus mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah harus disampaikan juga kepada para umatnya. Apa yang dicontohkan Rasulullah juga mencontohkan, mengajarkan kepada umatnya. Nah, ini banyak sekali pemimpin itu yang harus ia tunaikan. Alaihi wasallam wa amatihim, dan kepada umat manusia secara umum. Kalau umat manusia tentu banyak sekali hak-hak yang harus ditunaikan. Haknya diri sendiri, haknya Rasulullah, haknya Allah, dan lain sebagainya. Termasuk haknya pemimpin, yaitu apa? Mentaati pemimpin. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Sehingga dari sini bisa kita pahami bahwasanya agama itu apa? Agama itu meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, atau memberi kesadaran kepada setiap orang untuk melaksanakan haknya orang lain. Bukan sebaliknya menuntut seseorang untuk melaksanakan kewajiban, tidak. Tetapi memberi kesadaran kepada seseorang untuk melaksanakan haknya orang lain. Jadi orang kalau sudah beragama dan agamanya itu betul, otomatis dia itu selalu menunaikan haknya orang lain. Ya. Jadi lebih mementingkan orang lain, lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri, lebih mementingkan maslahat orang lain, maslahat saudaranya daripada maslahat dirinya sendiri, lebih mementingkan urusannya Allah, lebih mementingkan perintahnya Allah, ya, lebih mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan lain sebagainya daripada mencintai dirinya sendiri, daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu kalau orang sudah beragama.
agama. Makanya agama itu disebut an-nasihah. Ya. Oke, mungkin itu saya kira sudah cukup jelas ya, meskipun di awal tadi ada kerancuan dalam berpikir secara logika karena memang nasihat yang kita pahami berbeda dengan perspektif yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.